Halo. Ya, siapa tuh? Di sini sama Yuni. Yuni. Iya. Ya, Yuni buat panggilan dari mana Yuni? Dari Tampines. Yuni ada pengalaman kisah misteri ya? Silakan, tentang apa Yuni, silakan. Ini tentang di Indonesia. Jadi gini, ini udah lama banget, udah berapa tahun ke dulu gitu. Saya punya kawan sekolah di sana disebut sekolah menengah ya. Dia cantik ya sih, dia cantik, dia orang kaya, dia orang kaya. Sepatutnya orang kaya, orang cantik banyak kawan yang menemani kan Casey. Ramai yang ingin menjadi kawan lah. Ramai yang ingin dekat dengan dia gitu. Tapi tak Casey, sebaliknya. Semua orang takut dekat dengan dia, semua orang segan dengan dia. Hanya saya aja yang tak takut. Pasal apa tau Casey? Dia kawan-kawan tak ada yang bawa kereta tau, sekolah tau. Tapi dia bawa kereta tau. Tak ada orang satupun gitu yang berani dekat dengan dia. Pasal kawan saya bilang, banyak orang bilang katanya keluarga dia itu mau muja sesuatu lah Casey untuk mencari suatu kekayaan lah Casey. Macam itulah. Satu hari kakak saya pun tak begitu suka lah saya berkawan dengan dia kan. Padahal kakak saya takut ada apa-apa dengan diri saya. Tapi saya tak ada niat macam tu, tak ada terpikir pun gitu. Karena saya kasihan dengan dia, tak ada satu kawan pun yang mau berkawan dengan dia Casey. Dia pikir saya ini adalah segalanya karena tak ada orang mau berkawan dengan dia. Dan satu hari itu kakak saya selalu cakap dengan saya, kamu boleh main dengan dia tapi hati-hati. Hati-hati jika kamu main ke rumah dia, jika kamu melihat benda-benda yang mahal atau uang atau apa, jangan sampai kamu ambil. Terus saya cakap dengan abang saya, manalah boleh macam gitu, saya bukan pencuri. Tak, saya cakap dengan kamu, jangan kamu ambil barang-barang apa yang kamu lihat. Oke, saya cakap macam itu kan. Memang Casey, setiap saya datang ke rumah dia, uang, emas ya, macam gitu, nampak di mana-mana Casey. Nampak di mana-mana. Dia ada satu mat tau. Dia ada satu mat. Setiap saya datang situ, dia tawarkan saya makan. Setiap saya nak makan, dia itu tidak ada lauk pauk yang hidup lah Casey. Macam ayam, ikan, dia tak makan tau keluarga dia tuh Casey. Dia selalu makan tuh sayur-sayuran. Tadi saya cakap dengan pembantu dia kan, Bi, makan gini aja. Tak ada nasi, tak ada ayam, tak ada ikan. Nanti pembantu tuh berbisik, sini tak pernah ada makan ikan, tak pernah ada benda-benda hidup macam gitu. Saya cakap, kenapa? Tak tahu, boleh katanya gitu. Habis itu kawan saya tanya, mau makan nggak? Nggak ada apa-apa, tak kangkung. Kasih tahu kangkung kan? Macam tu lah, kangkung, bayam macam tu. Habis saya cakap, pengen makan ayam lah. Dan teman saya cakap, boleh makan ayam tapi di luar, tak boleh di sini. Saya tahu pasal. Tapi saya tak kisah lah, saya tak tahu lah Casey. Dan gitu kan, saya singkat cerita ya Casey ya. Banyak orang yang cakap ibu dia, khususnya ibu dia itu menyupang, disebut memuja lah Casey. Memuja sesuatu benda macam tu. Dah. Herannya 3 tahun sekali Casey, keluarga dia itu ada salah satu keluarga dia yang meninggal Casey. Abang dia 2 itu meninggal bersilih hanya 3 tahun tau Casey. 3 tahun abang dia meninggal kecelakaan, selalu kecelakaan. Meninggal macam itulah. Suatu hari nenek dia meninggal tuh Casey. Pulang dari rumah dia meninggal terselip kereta lah, bus lah. Habis itu ibu dia cakap dengan saya, pasal saya macam dekat sangat lah dengan keluarga dia. Ibu dia bilang, ini kamu bisa menginap di rumah sini tak? Pasal ibu semua keluarga mau pergi ke rumah nenek Nia lah, kawan saya nama. Saya bilang oke bu, apa-apa. Habis saya minta izin sama keluarga saya lah. Keluarga saya tak izinkan, tapi macam oke lah, ngapa lah, kasihan lah. Casey, malam ni ya, malam yang betul sangat, tahu lah Casey, menakutkan sangat. Dan lama. Dan
Saya tidur. Biasa kan perempuan kita tak bisa tidur lah, bercakap-cakap. Rumah dia besar Casey, rumah dia besar sangat, rumah dia macam bagi saya macam istana lah Casey. Kita cakap. Abis kawan saya tanya lah sama Casey, sama saya. Dia bilang, Yuni, saya mau tanya sama kamu. Apa betul tak ya ibu saya tuh menyupang, memuja benda-benda macam itu? Saya cakap lah, mana saya tahu, tak ada lah. Kamu kenapa? Orang tak pernah ada yang berkawan dengan saya, tak mau berkawan dengan saya. Kita tengah cakap-cakap Casey. Tahu tak Casey? Apa yang saya dengar Casey? Suara laki-laki bercakap, Punten. Ini bahasa Sunda tau Casey. Yang dalam artian permisi. Tapi saya nak cakap lah, saya nak jawab, kawan saya otomatis Casey tutup mulut saya. Macam dia minta tumpang lalu gitulah. Iya. Terus kawan saya tutup mulut saya. Dia bilang, jangan kamu jawab. Itu bukan punten, tapi itu bunte. Tahu tak artinya Casey bunta? Apa tuh? Saya ambil, macam gitu. Itu biasanya orang Sunda itu kalau cakap punten, itu kita jawab apa tuh Casey? Mangga itu silahkan. Macam pernah yang diceritakan lah oleh pendengar-pendengar Radio Ria, tiba-tiba sedang mereka duduk di ruang tamu, tiba-tiba orang beri salam, Assalamualaikum. Jadi kalau dijawab salam tu kata orang macam membenarkan benda itu masuk. Jadi ya serupa gitu. Betul Casey. Tahu tak Casey? Saya punya dengar suara itu berkali-kali tahu Casey. Macam jauh tapi macam dekat. Saya ulang lagi ya Casey. Dia cakap lagi terus. Punten. Alamak Casey. Saya macam takut. Kawan saya pun takut Casey. Wah. Dia bilang, Nia kenapa tak boleh jawab? Dia bilang, kata mama, kalau malam-malam ada yang cakap macam itu, dia manja, jangan jawab. Macam bertanya-tanya kan? Kenapa nih ya? Tak tahulah. Dia macam takut, dia tahu. Saya pun takut lah, saya berpeluk dengan dia gitu. Karena saya dengar gitu, suara itu terus berkali-kali cakap gitu Casey. Dia laki-laki tuh Casey. Punten, berkali-kali Casey gitu. Saya pun takut lah. Dia gitu hilang Casey. Dia hilang. Tapi kawan saya ini macam mau menunjukkan sesuatu dengan saya, tapi dia tak mau cakap lagi sih. Dia bilang dia mau minum air. Saya bilang di kamar dia pun ada toilet, semua ada. Tapi dia bilang katanya dia mau minum warm water lah, hangat water gitu. Lalu dia ajak saya pergi ke dapur Casey. Terus saya pergi dapur sama dia minum air. Saya dengar sesuatu benda satu bilik tuh Casey, di daerah dapur situ. Bising Casey, macam orang jalan. Tak begitulah. Terus saya cakap, apa tuh Nia? Dia langsung tarik tangan saya. Mama tak benarkan, mama nggak boleh ke kamar itu. Terus saya bilang, itu kamar apa Nia? Nggak boleh, jangan ke situ. Mak saya macam nak lari, tapi dia tarik tangan saya, macam dia ajak saya pergi ke kamar itu tuh Casey. Dia macam diajak gitu, kita masuk. Nia, jangan. Pasal saya macam, saya udah ngerti sekarang memang betul gitu, ibu dia betul-betul memuja yang seperti itu Casey. Sekali dia betul-betul ajak saya masuk, malah badan saya bergemetar lagi sih. Dia ajak saya masuk ke dalam bilik itu Casey. Bilik itu tak dikunci tuh Casey. Masuk pelan-pelan, kita buka pintu, dengar rasa takut. Kita bersama-sama pegang tangan yang sama-sama kita ketakutan gitu. Gelap Casey. Gelap sangat. Dan Nia Swiss. Nia raba-raba tangan dia cari Swiss. Ada Swiss Casey. Dinyalakan Swiss. Macam lampu, dia punya lampu, dia macam redup-redup sangat lah. Tak sangat terang gitu. Dinyalakan gitu Casey. Tahu tak Casey dalam itu apa? Patung laki-laki yang berbentuk macam buta hijau disebutnya. Alamak Casey. Takutnya Casey, saya ceritakan itu Casey. Macam laki-laki yang tinggi besar warna hijau Casey. Dan banyak benda-benda yang di bawahnya itu macam bunga macam tuh Casey.
Habis itu kita macam takut kan, kita takut, kita lihat tuh macam tuh gitu, dan kita nggak tahu mau kayak gimana, kosong tuh. Kita lari ke dalam bilik, gitu. Saya nggak tahu, saya bilang saya nggak bisa di sini karena saya takut Casey. Sebenarnya kita nggak bisa di sini. Akhirnya saya telepon keluarga saya, dan saya telepon keluarga saya melalui handphone, bukan handphone dulu, kita belum ada handphone dulu ya. Ke telepon rumah dia, saya bilang minta dijemput di rumah Nia gitu. Bisa keluarga saya ambil saya dan Nia lah sampai pagi gitu Casey. Sampai pagi kita tuh langsung diambil sama keluarga saya, dan saya nggak berani balik lagi. Casey tahu tak, di dalam bilik itu banyak sekali benda-benda yang aneh, yang patung-patung macam Casey, yang saya takut tuh, macam dengar suara yang cakap panjang sekali Casey. Casey, lepas tuh saya pulang di rumah dan Nia cakap dengan saya, tolong jangan ceritakan semua ini tuh ada orang lain. Enggak, saya nggak ceritakan. Dan Casey, itulah kisah pengalaman saya yang sampai sekarang ini saya masih berteman dengan dia. Memang betul Casey, tak ada orang satu pun yang mau berkawan dengan dia Casey. Itu dah, terima kasih ya. Iya itu Casey, terima kasih Casey ya. Selamat tengah malam Casey. Punten. Casey jangan jaga macam itu.